Halo adik-adik, ketemu lagi sama Pak Adi. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris ya. Materi kali ini kita akan bahas latihan ulangan semester 2. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, ini dia soal bahasa Inggris semester 2 tahun pelajaran 2018-2019. Ini tahun lalu ya. Nah, kita langsung ke materi yang pertanyaan pertama. There is conversation between Vina and Dinda. Ada percakapan tuh antara Vina dan Dinda. Vina said, I'm afraid it is already late at night. Nah, I'm afraid it is already late at night. Saya khawatir ini sudah larut malam. Nah, Dindanya menjawab, oh yes, I now. Nah, oh iya, saya sekarang. Take care, dijawab oleh Vina. Hati-hati ya. Dinda jawab, I'll call you. Jadi saya akan menelponmu nanti maksudnya. Nah, kira-kira kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini apa? Nah, apakah A, back here soon, kembali ke sini segera, atau B, really must go, harus pergi sekarang, atau C, will keep staying, akan tetap tinggal di sini, atau D, don't leave me now, jangan tinggalkan aku sekarang. Nah, ini harusnya gampang ya. Pertanyaan pertama ini gampang. Kira-kira jawaban yang tepat apa? Iya, betul. Jawabannya adalah B. Oh yes, I really must go now. Oh iya, saya harus pergi sekarang. Artinya ini udah larut malam, harus pulang ya. Oke, kita langsung masuk aja ke soal yang pertanyaan nomor 2. Iya. Question number 2. There is conversation again between Gian and Bagas. Ada percakapan lagi, tapi antara Gian dan Bagas. Nah, Gian said, Hi Bagas, halo Bagas ya. Let me you to my new neighbor, Gung Pras. Mari saya Anda. Mari saya Anda dengan tetangga baru saya, Gung Pras. Nah, Bagasnya menjawab, Hi Gung. Halo Gung, nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Kira-kira titik-titik ini ngapain? Apakah A, follow, mengikuti, atau B, ignore, mengabaikan, atau C, introduce, memperkenalkan, atau D, disregard, atau mengacuhkan ya. Mari saya kira-kira ngapain dengan tetangga baru saya, Gung Pras? Jawabannya adalah jawabannya adalah introduce ya. Mari saya perkenalkan Anda dengan tetangga baru saya, namanya Gung Pras. Oke, bisa ya? Oke, question number 3. Ya, ini dia. Nah, yang ini percakapan ada narasinya. Jadi sebelum percakapan ada narasi dulu. Nah, Budi and his brother, jadi Budi dan saudara laki-lakinya, Jaya, is talking in front of their house when Dika, Budi's friend, come. Nah, Budi dan saudara laki-lakinya, Jaya, sedang berbicara di depan rumah mereka ketika Dika, temannya Budi, datang. Nah, Budi introduced his younger brother to Dika. Budi memperkenalkan saudara laki-laki yang muda, artinya younger itu lebih muda, adik laki-lakinya, kepada Dika. Nah, Budi kira-kira berkata apa? Nah, Dika menjawab, How do you do? Pleased to meet you. Ya, how do you do? Pleased to meet you. Ya, how do you do? Nah, kira-kira kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini apa? Apakah A, Dika, this is my brother Jaya? Atau Dika, this is my friend Jaya? Saudara laki-laki kok friend ya? Oke, atau C, how are things Dika? Bagaimana keadaanmu Dika? Nah, yang terakhir, how are you? Apa kabar? Ayo, jawabannya yang mana? Gampang ya, jawabannya adalah A. Dika, this is my brother Jaya. Jadi Dika, ini saudara laki-laki saya Jaya. Jayanya bilang, Dikanya bilang, How do you do? Pleased to meet you. Jaya jawab, How do you do juga. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya nomor 4. Nah, di sini ada teks dulu. Jadi di dalam teks ini ada informasi yang nanti akan ditanyakan di pertanyaan nomor 4. Nah, tips trik untuk menjawab pertanyaan teks adalah kalian baca dulu ininya, pertanyaannya, baru cari di dalam teks. Itu lebih efektif ketimbang kalian baca teks
lalu baca soal. Nanti kalian pasti nyari lagi. Ya, jadi kita baca soalnya dulu. What time does Putri get up in the morning? Nah, jam berapa Putri bangun setiap pagi? Nah, baru kita cari. Nah, my name is Putri. Nama saya Putri. I get up at 5:15. Nah, udah ketemu langsung. At 5:15. Quarter itu artinya seperempat. Seperempat lewat dari jam 5. Berarti jam 5. Iya, betul. Jam 5:15. Ya, kalau 30 ini artinya a half. Ya, a half past 5. Ini dibaca a half past 5. Ini 5 o'clock. Yang ini 5:15. Kalau yang ini 5:45. Oke. Ini materi jam udah pernah Pak ajarkan. Ya, jadi nyarisnya kalian sudah bisa. Oke, berikutnya nomor 5. Ya, masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya, how long does she study at school? Berapa lama ia belajar di sekolah? Nah, sekarang kita cari lagi jawabannya di dalam teks. I take a bath, then have breakfast at 5:30 every morning. Nah, saya mandi, lalu sarapan pada jam 5:30 setiap pagi. I go to school at 6:30. Saya berangkat sekolah jam 6:30 in the morning pada pagi hari. I arrive at school at 7 o'clock. Saya tiba di sekolah jam 7 tepat. The school begin at 7:15. Nah, ini jawaban pertama. School begin, sekolah mulai itu 7:15. Jadi jam 7:15 every morning, setiap pagi. And the school finish. Nah, ini kita cari hitungan yang kedua, jawaban yang kedua. At 1:15 in the afternoon. Oke. Jadi mulainya jam 7:15, selesainya jam 1:15. Nah, kira-kira dari jam 7:15 sampai jam 1 berapa jam? 7 itu nggak dihitung ya. Ketika masuk ke 8 itu baru 1 jam. Jadi hitungannya adalah 8, 9, 10, 11, 12, 1. Nah, berarti jawabannya adalah iya, betul, 6 jam. Jadi dia belajar di sekolah itu selama 6 jam, dari jam 7:15 sampai jam 1:15 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 1 ya. Oke. Bisa ya? Oke, good. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nah, the following text is for question number 6 and 7. Jadi teks di bawah ini untuk pertanyaan soal nomor 6 dan 7. Nah, kita lihat dulu. Ini adalah time, waktu, activity, kegiatan, place, tempat. Nah, pertanyaan nomor 6. What do the scout do on first day at 7 o'clock in the morning? Apa yang dilakukan anak-anak pramuka pada hari pertama jam 7 pagi? Nah, jam 7, cari jam 7. Ini jam 7. Ya, ini jam 7 yang kedua. Ini jam 7 yang ketiga. Nah, di hari yang pertama berarti jam 7 pertama ini. Mereka ngapain? Mereka set up tents. Artinya membangun tenda. Di mana? Di school field, di halaman sekolah. Jawaban yang tepat untuk nomor 6 itu yang mana? They have campfire, they set up tents, they do morning work, they do voluntary work. Oke, jawaban yang tepat itu adalah gampang ya. Udah ketemu langsung. Jawabannya adalah B. They set up the tents. Ya, yang ini. Oke, good. Berikutnya, nomor 7. Based on the text, we can conclude that most of the activities are done ... Dari teks, kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan aktivitas dilakukan ... Indoors, di dalam ruangan. Outdoors, di luar ruangan. Outside school, di luar sekolah. In the sport building, di dalam gedung olahraga. Nah, kita cek dulu. School field, di luar sekolah, artinya bukan di luar lingkungan sekolah ya, masih di dalam sekolah tapi di luar ruangan. Sport building, oke, berikut sport building, nearby village, ini keluar sekolah. School field lagi. School mosque ini artinya masjid. School field lagi. School environment, lingkungan sekolah. School field. Nah, school field ini di luar ruangan. Ini di luar ruangan. Ini juga enggak ya. Ini di luar sekolah, ruangan. Ini sekolah di luar ruangan. Ini di dalam masjid, di luar ruangan.
Di luar ruangan, di luar ruangan. Jadi yang tepat itu adalah, iya betul, outdoors ya. Jadi di luar ruangan kegiatannya. Jadi anak-anak pramuka itu kebanyakan melakukan kegiatan di luar ruangan. Ya. Oke, good. Nah, berikutnya soal nomor 8 sampai 10, mengisi titik-titik kata yang tepat untuk yang kosong dalam paragraf berikut. Nah, kita baca dulu. Our school titik-titik-titik is large and clean. Bagian sekolah yang maksudnya yang titik-titik ini ya, luas dan bersih. Kira-kira yang luas dan bersih itu apa? Bisa saja taman, bisa saja halaman, bisa saja kantor, bisa juga ruang kelas. Ya, kita nggak bisa milih nih, karena kita belum tahu. Jadi kita baca teks berikutnya. The school member use it for flag ceremony. Nah, udah lebih jelas. Jadi anggota sekolah atau masyarakat sekolah, ya siswa-siswa, guru dan pengurus sekolah menggunakannya untuk upacara bendera. Nah, kira-kira baru kita ketahuan nih nomor 8 jawabannya apa. Apakah di taman sekolah upacaranya? Nggak mungkin. Apakah di kantor? Nggak mungkin juga. Apakah di dalam ruangan kelas? Nggak mungkin juga. Jadi jawaban yang tepat itu adalah iya, yard. Ya, di halaman sekolah. Jadi punya lapangan dia. Ya, lapangan sekolah digunakan untuk upacara bendera. Nah, berikutnya nomor 9. Having Saturday Sunday camping and doing exercise. Melakukan aktivitas Sabtu Minggu dan camping, latihan. A lot of titik-titik-titik. Nah, a lot of titik-titik-titik are in the border of the yard. Nah, ada banyak sekali titik-titik-titik menjadi barisan di halaman atau di lapangan. So it's not too hot when the sun shine titik-titik-titik. Sehingga menyebabkan tidak terlalu panas ketika matahari bersinar titik-titik-titik. Nah, langsung aja. Nomor 9. Ada banyak apa? Apakah hewan menyebabkan tidak banyak panas? Enggak. Apakah guru menyebabkan tidak banyak panas? Enggak. Apakah siswa? Tidak. Jadi yang benar adalah trees, ya, pohon. Ada banyak pohon yang menyebabkan tidak terlalu panas ketika matahari. Ngapain mataharinya nih? Apakah hardly? Mataharinya dengan keras? Nggak mungkin ya. Apakah happily? Mataharinya dengan senang hati? Nggak juga. Apakah brightly? Mataharinya bersinar. Nah, brightly ini bersinar terang ya. Iya, betul. Jadi jawaban nomor 10 itu adalah C, brightly. Oke? Oke, bisa ya? Jadi pertanyaan ini nomor 10 mungkin untuk pertemuan kali ini Pak akhiri. Cukup 10 soal dulu kita bahas. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dari 11 sampai 12. Oke? Ya, terima kasih sudah berkunjung di video Pak Adi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ajak juga teman kalian menonton biar kalian bisa berbagi informasi yang menarik kepada teman kalian. Belajar menarik bersama Pak Adi. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.